Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Baik bersama hebat semua. Oke, terima kasih. Adakah yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa? Rifko. Rifko sama? Rifko sama Zidan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya minta tolong Rajef untuk memimpin doa. Ayo persiapan, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Membaca doa dimulai. Wali walidayya walil mu'minina amin. Ya Rabbal Alamin. Apa sih yang kita pelajari pada Rabu minggu yang lalu? Masih ingat? Permasalahan sosial. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan presentasi kan? Kita sudah menganalisis data, melaksanakan presentasi. Apa saja permasalahan sosial yang kemarin kita analisis? Pengangguran, terus kebocoran data, kemiskinan, pernikahan dini, kekerasan sama putus sekolah. Nah, lalu kita hari ini mau belajar soal apa sih? Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah peserta didik itu mampu menganalisis penyebab permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, dan peserta didik itu mampu merumuskan dampak-dampak permasalahan sosial dalam masyarakat, dan nanti kalian akan menyajikan analisis hasil permasalahan sosial tapi menggunakan infografis. Jadi kalian nanti akan mengkreasikan infografis berkelompok. Ya, penyebab masalah sosial. Jadi ada pepatah berkata bahwa tidak ada asap kalau tidak ada api. Apa maksud dari pepatah tersebut? Ada yang tahu? Tidak ada masalah kalau tidak ada penyebab, benar. Masalah itu asap atau apinya? Lagi asapnya. Lah terus apinya itu apa? Penyebabnya. Nah, maka apa yang kalian kemarin analisis itu kemiskinan misalkan. Oh, ternyata kemiskinan itu ada penyebabnya, ada apinya. Apa sih yang bikin permasalahan kemiskinan itu terjadi? Apa sih, kenapa sih kebocoran data itu terjadi dalam masyarakat seperti itu? Jadi Mahatma Gandhi itu termasuk pahlawan nasional India. Dia berkata apa, coba mari dibacakan. Benar, hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok, tapi belajarlah seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Kalau kita hidup tapi kita tahu mati besok, kira-kira apa yang kita lakukan? Siap-siap apa? Kita ngapain aja? Pasti kita beriman, beribadah, benar. Pasti kita akan melakukan yang baik-baik aja kan? Nggak mungkin kan kita berbuat jahat, soalnya matinya udah besok. Nah, itu filosofi dari Mahatma Gandhi. Lalu belajarlah seolah-olah kamu hidup selamanya. Nah, ketika kita itu hidup selamanya, maka bekal yang kita butuhkan dalam kehidupan bermasyarakat itu akan sangat-sangat banyak sekali. Maka harus belajar berbagai ilmu, kayak gitu. Nah, semoga hari ini kita bisa semangat belajar dan juga sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini. Eksklusi sosial. Ada yang tahu apa itu eksklusi sosial? Penyebab dari permasalahan sosial itu ternyata tidak jauh berbeda, tidak jauh dari materi terkait dengan eksklusi sosial di masyarakat. Ya, bagaimana? Eksklusi sosial itu adalah tindakan penyingkiran atau pengucilan individu atau kelompok dalam masyarakat. Terima kasih. Ada lagi yang bisa berpendapat apa itu eksklusi sosial? Benar kata Naila. Eksklusi sosial berarti kata kuncinya ada di pengucilan dan penyingkiran. Sip. Nah, kaitan dari permasalahan sosial yang terjadi saat ini, penyebabnya adalah eksklusi sosial. Mungkin ada beberapa faktor penyebab yang lain seperti ekonomi, sosial, ataupun pendidikan. Tapi eksklusi sosial juga masuk dalam penyebab permasalahan sosial. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Enggak? Oke, kalau begitu nanti kita mau masuk ke kegiatan inti.
kita mau membuat infografis yang mana di sana kalian harus mencari penyebab permasalahan sosial juga dampaknya. Tapi saya juga ingatkan nanti minta tolong permasalahan sosial ini penyebabnya dianalisis menggunakan asumsi sosial. Ada nggak sih asumsi sosial di sana? Seperti yang saya tentukan tadi. Oke, paham? Oke, silakan. Berarti kita mulai berkelompok. Silakan berkelompok. Coba kelompoknya ditutup dulu, saya mau menayangkan video. Nanti saya mau minta pendapat per kelompok ya. Ini saya mau menayangkan video tentang permasalahan sosial pernikahan dini. Siapa kelompok yang bahas soal ini? Ya, sip. Anak atas pendidikan, kesehatan, penghasilan, keselamatan, kemampuan, dan juga membatasi status dan peran anak. Dari sisi kesehatan sendiri, perkawinan usia dini ini bisa berdampak sangat buruk karena anak belum memiliki kesiapan organ tubuh untuk mengandung dan juga melahirkan. Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa tidak hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Jadi mental ini bisa berdampak tingginya kasus atau angka perceraian, kemudian bahkan KDRT. Kalau untuk fisik sendiri tidak hanya untuk ibu ya, ini membahayakan, tapi juga untuk anak. Salah satunya anak bahkan bisa lahir prematur atau berat badan lahir itu rendah. Lalu di Bantaeng, Sulawesi Selatan di 1 Maret 2018, jadi pasangan berusia 15 dan juga 14 tahun dua-duanya mengajukan permohonan untuk menikah ke KUA setempat, namun sempat ditolak katanya karena dinilai memang belum cukup umur pastinya. Alasan pernikahan ini cukup unik nih. Kenapa? Karena sang perempuan atau mempelai wanita ini katanya takut tidur sendirian. Jadi ibunya sudah meninggal dunia, kemudian ayahnya sering berada atau bekerja di luar daerah sehingga dia mengharuskan dia itu tinggal sendirian. Oke, bagaimana Ratna? Ratna takut tidur sendirian nggak? Nggak. Bagaimana Feris? Dengan 20 juta maharnya dinikahi bapak 44 tahun, mau nggak Feris kira-kira? Mau. Nggak mau. Maunya berapa maharnya? Oke, terima kasih. Bagaimana Rispa pendapat kelompok terkait dengan permasalahan sosial tersebut? Oke, silakan. Kalau ini kan tadi ada yang penyebabnya gara-gara budaya, sosial, ekonomi. Terus kalau yang takut tidur sendiri itu kurang masuk akal gitu, Bu. Tapi kan biasanya cenderung ke ini di desa-desa gitu kan banyak, Bu. Ya. Ada lagi? Mungkin yang mau menyampaikan pendapat? Oke, kalau nggak ada berarti kita langsung lanjut ke kelompok ya. Kita mau menganalisis soal dampak dan penyebab permasalahan sosial. Silakan research LKPD-nya kemarin masih ada kan? Masih, sih pinter. Oke, silakan dianalisis. Lalu silakan kalian membuka aplikasi Canva dan di sana kita mau membuat infografis. Silakan diakses aplikasi Canva-nya. Nanti kirimkan ke email saya ya. Jadi nanti akan saya tampilkan. Nah, itu pinter, bagus ini. Ini teman-teman sudah dapat desain yang bagus. Langsung dicari ada template-nya infografis gitu. Nanti biar cepet juga. Yang sudah selesai silakan kirimkan ke email saya, nanti saya akses di laptop. Nah, jangan lupa nanti ini diisi ya. Analisis permasalahan sosial ini udah bagus ini. Dalam. Menurut pandangan sosiologi itu kemiskinan struktural sama kultural. Iya boleh. Yang fokus ke ini aja ini. Jangan dulu. Oke. Iya coba. Indonesia dengan sebaik mungkin meningkatkan kualitas mutu sumber daya manusia, membuka peluang investasi, membuka lapangan kerja. Ya, nah. Ininya penyebarannya udah benar apa harus dicoba.
Kayaknya harus dicari lagi deh ini. Sudah Kak? Coba saya lihat ininya, analisisnya. Mahya, sudah selesai Mahya? Kenapa? Aski berdiskusi Aski. Ya, silakan. Analisis itu harus dari kriteria. Iya, benar. Jadi kalau objektifnya itu karena apa, subjektifnya karena apa? Kalau objektif kan berarti kan ada ukuran-ukuran kan? Nah, ukurannya dari mana? Dari data yang teman sama lihat itu. Iya. Karena dari yang objektif saja. Objektif sama subjektif. Iya. Ada sendiri. Bisa, tapi kalau misalkan memang subjektif itu nggak ada atau sampean merasa nggak nemu, nggak apa-apa, nggak usah. Gitu. Kan dimulai dari masyarakat itu sendiri kan. Sebenarnya kan kayak yang budaya tadi kan maksudnya kan subjektif kan. Tidak semua pernikahan dini itu menjadi permasalahan sosial bagi mereka orang-orang yang di daerah tertentu. Saya itu jadi konsep permasalahan sosial itu kan gini. Konsep dasarnya kan adalah dasen dasolen. Dasen itu realitas, jangan dasolen itu ekspektasi. Maka dari itu permasalahan sosial itu terjadi. Sama saja seperti pengangguran. Orang-orang di masyarakat itu pengennya apa sih? Ekspektasinya? Peningkatan ekonomi kan. Mereka kan pasti kan pengennya yo semua orang bekerja. Tapi ternyata seperti kayak kemarin waktu COVID itu ada apa? Lockdown, terus ada pabrik-pabrik mengadakan PHK kan. Nah, maka dari itu kan mereka mengalami pengangguran. Nah, mereka pinginnya terus-menerus bekerja di pabrik, ternyata dasarnya atau realitanya ada lockdown waktu itu dan dia di PHK dan dia pada akhirnya mengalami pengangguran. Contohnya seperti itu. Itu dasen dan solen. Yang dipresentasikan itu berarti analisis, dampak, dan penyebab saja. Tiga hal yang dianalisis. Nanti saya akan menantikan infografis dari hasil kerja kalian. Sudahkah ada yang mengirimkan ke saya infografisnya? Sudah, pintar sekali. Berarti bisa segera dimulai ya presentasinya ya. Oke, saya cek dulu. Oke, perhatikan semuanya, silakan crop booknya dipinggirkan dulu. Oke, dipinggirkan dulu. Hari ini kita mau presentasi lagi. Sebelum kita melaksanakan presentasi, saya minta kalian berdiri terlebih dahulu. Iya, biar semua fokus. Sudah siap breaking? Sudah. Mudah saja. Kalau saya bilang halo, jawabnya? Hai. Kok kan sudah tahu? Kalau saya bilang hai, jawabnya? Halo. Oke, siap? Halo. Hai. Halo, halo. Halo, hai. Hai, halo, halo. Halo, halo, hai. Halo, hai, halo, hai, halo, hai. Halo, halo, hai, halo, hai, halo, 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 hai. Kalau bisa? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Oke, silakan duduk. Presentasi kali ini yang pertama maju adalah kelompoknya Roro. Jadi kami di sini akan membahas tentang permasalahan sosial, yaitu pengangguran. Jadi bisa dilihat di sini ada data pengangguran yang kami buat, infografis dari tahun ke tahun, terutama di Indonesia tahun 2019 sampai 2021. Jadi kita menganalisis dari permasalahan dari sudut pandang sosiologis. Permasalahan ini tuh termasuk pada kriteria objektif karena pengangguran dilihat dari data-data yang bisa memenuhi kriteria. Pengangguran bertambah karena adanya COVID-19, seperti adanya lockdown dan PHK yang membuat mereka kehilangan pekerjaan. Saya akan menyampaikan pendapat tentang permasalahan sosial pengangguran.
Kalau saya lihat dari presentasinya kelompoknya Nasyala tadi, itu dari datanya sudah terfokus pada tahun-tahun masa COVID. Nah, saya lihat itu dari tahun sebelum COVID, tahun COVID, dan setelah menurunnya COVID. Ya, kita beri aplaus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan tentang analisis permasalahan pernikahan dini. Permasalahan pernikahan dini termasuk permasalahan sosial yang diukur menggunakan kriteria objektif dalam ukuran sosiologi. Karena untuk menetapkan pernikahan dini sebagai permasalahan sosial dibutuhkan data-data yang memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan. Kalau umur 19 itu kan bagi anak laki-laki. Terus kalau umur minimalnya kalau bagi perempuan berapa? Kalau dalam peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu kan belum direvisi. Itu minimal umurnya itu 16. Kalau yang sudah direvisi itu di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur usia minimal menikah. Jadi sudah direvisi itu isinya 19 sama 19 itu laki-laki perempuan sama 19 tahun. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah faktor penyebab. 1. Faktor pribadi, kelainan jiwa, psikopat, stres, depresi, dan konflik dalam rumah tangga, faktor budaya dan media massa. Yang kedua dampak permasalahan. Yang kedua dampak permasalahan sosial, kekerasan, trauma akibat tidak kekerasan pada anak dapat meningkatkan resiko terjadinya berbagai masalah kesehatan. Apa yang harus dilakukan untuk mengurangi terjadinya kekerasan? Menerapkan pemerintahan yang baik, penegakan secara adil dan bersih, kampanye anti kekerasan, mengajak masyarakat menyelesaikan masalah sosial dengan bijak. Oke, terima kasih. Aplaus dulu kepada Kami akan menjelaskan tentang permasalahan sosial putus sekolah. Permasalahan sosial putus sekolah dinilai dari ukuran sosiologis mengategorikan kriteria objektif karena diambil dari data nasional yang terjamin faktanya. Digolongkan dalam Latin social problems karena dampaknya akan terasa nantinya saat dia dewasa atau mencari pekerjaan. Jadi pertanyaannya itu, pada tingkat apa tertinggi putus sekolah di Indonesia? Pada tahun 2017, jumlah tertinggi di SMK dengan jumlah 73.388. Sedangkan pada tahun 2021, jumlah tertinggi di sekolah dasar dengan jumlah 38.176 orang. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang permasalahan sosial yaitu kemiskinan. Kemiskinan berpotensi terjadi dalam semua kelompok masyarakat. Masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kemiskinan termasuk permasalahan sosial dalam masyarakat. Kemiskinan juga bisa dilihat dari sisi sosiologi, yaitu kemiskinan struktural, yang disebabkan akibat lemahnya sistem atau struktur sosial dalam masyarakat. Yang mau saya tanyain itu pengertian dari kemiskinan kultural itu apa? Jadi, kemiskinan kultural itu yang berasal dari merosotnya moral dan mentalitas akibat kebudayaan yang diyakini dan dianut oleh suatu masyarakat. Itu kemiskinan kultural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan menjelaskan tentang permasalahan sosial, yaitu kebocoran data. Permasalahan ini dinilai dari kriteria objektif karena memuat fakta yang ada dan data yang diambil merupakan data dari data nasional. Jika dilihat dari infografis,
Sejak kuartal 1 2020, jumlah akun yang mengalami kebocoran data cenderung fluktuatif atau naik turun. Puncaknya ada pada kuartal 2 2020 dan mengalami penurunan menjadi 669,4 ribu pada kuartal 2 2021. Saya akan bertanya, contoh dari kebocoran data di Indonesia pada saat ini apa? Contohnya itu kasusnya Bjorka kemarin. Itu kan dia meretas data-data perusahaan atau data-data akun-akun di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan kalian setelah kita melakukan pembelajaran? Jadi lebih tahu apa? Oke, sip. Terima kasih Rizfa. Kita mau review terlebih dahulu. Jadi ternyata benar kata Rizfa, ternyata banyak sekali ya permasalahan sosial, dan tadi kita juga sempat review dari permasalahan sosial kemiskinan juga. Kemiskinan tadi itu ada dua, apa saja? Struktural. Kemiskinan yang timbul karena kebijakan pemerintah atau struktur sistem dalam masyarakat itu kemiskinan apa? Struktural. Sedangkan tadi kemiskinan yang timbul dari diri sendiri itu apa? Kultural. Maksudnya apa sih? Kemiskinan kultural itu saya tekankan lagi, kemiskinan yang timbul karena dirinya sendiri. Mungkin karena aksesnya ada, pendidikan sudah ada, dia orang dari anak yang berada, tapi dia ternyata malas atau dia mager, sehingga nanti dia malas belajar, pada akhirnya menyebabkan dia itu kemiskinan, mengalami kemiskinan. Maka itu termasuknya dalam kultural, karena timbul karena dirinya sendiri, seperti itu. Lalu tadi eksklusi sosial itu apa? Pengucilan, penyingkiran masyarakat dari apa? Dari apa? Dari hak-hak pinter, bener. Lalu selanjutnya tadi ada pernikahan dini. Pernikahan dini itu mengakibatkan apa tadi? Meningkatkan angka perceraian. Meningkatkan angka perceraian. Terus apa lagi? Secara fisik tadi loh. KDRT. Terus apa lagi? Berdampak. Bayinya prematur. Oke, pintar semua. Selamat. Ternyata kelompok Feris yang terbaik. Silakan. Mana dulu? Ayo. Indonesia ini ternyata butuh anak muda. Seperti yang dikatakan oleh Villa, Indonesia butuh anak muda yang peka terhadap permasalahan sosial. Kalau bukan anak-anak sosial sendiri, siapa lagi? Nah, Indonesia butuh anak muda yang bisa menuliskan hoax-hoax di grup WA keluarga. Indonesia butuh anak muda yang rebahan secukupnya, berjuang selelahnya, dan bisa memberikan dampak baik ke depannya. Dan Indonesia juga butuh anak muda yang berjiwa muda tapi bersikap dewasa. Oke, jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas solusi dari permasalahan sosial berdasarkan masyarakat dan pemerintah. Oke, silakan dipelajari LKS-nya, nanti akan saya berikan LKPD yang baru lagi. Siap? Ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan Aski memimpin doanya terlebih dahulu. Doa mulai. Allahumma akhiri, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.